Sekarang gini, Coba ya sayangnya dong, udah jelasin. tiga kali ke rumah Tanyain ke dokter. mereka ngapain ngotot nemuin dokter sampai 3 kali ngotot sampai ke kliniknya dokter, ngapain, mau nitipin apa? Menusuk sana sini, ngompor-ngomporin sana sini, nggak boleh begitu. Kasihan temen kamu tuh ya, gara-gara kamu kena dia pasal berlapis. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang doktif atau dokter Samira itu pergi ya bersama dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon. Bentar nih, kok si Panda cembentut apakah kasusnya bakal berubah menjadi TSK ya? Kayaknya Panda nggak kayak gini deh yang gue kenal. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang klarifikasi doktif rekaman CCTV yang beredar dan 2 juta US dollar. Dan kita juga bakal lihat dari sisi mungkin salah Soki atau si asistennya si Panda ya. Ya, kita lihat aja videonya kayak gimana. Saya juga belum nonton. Seperti biasa, yang baru memulai video ini jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk luluran ya. Setiap habis mandi ya, seminggu 2-3 kali aja kalian pakai. Dan ini wangi banget biar kalian kulitnya itu makin putih bersih gitu kan. Jadi kulitnya itu dijaga, dirawat. Jadi perlu namanya eksfoliasi dengan cara luluran ya. Perlu dibersihkan daki-dakinya, leher itu bisa guys ya. Yang punya masih hitam-hitam, nah silahkan dilulur. Kalau kalian udah glowing, udah glow up gitu, jangan lupa pakai parfum lo ya. Ini sangat murah lo ya, parfum dari Tidenco. Ini parfum dari Hin. Kalau Tidenco ada lagi nih. Ini parfumnya sangat worth it banget, 6-8 jam ketahanan. Sedangkan Tidenco juga sama. Ini lebih ke aroma manis ya. Buat teman-teman tinggal kalian pilih varian aja aromanya, sukanya warna apa, mau brand. Tapi kalau mau brand yang sangat murah ada lagi teman-teman, yaitu merek Brief ya. Ini harganya di bawah 50.000. Ya dah, saya mau mengharumkan ruangan dulu dengan cara pakai Stella. Dia tuh serbuk-serbuknya tuh muncul. Jadi kalau nyemprot jangan kayak saya ya, itu salah. Coba ini biar kelihatan aja di konten. Kita mulai videonya sekarang juga nih. Let's go. Oke, kita mulai guys videonya. Ini dia, Reza Gladys buktikan dong doktif terima 20M. Oke, ini klarifikasinya nih. Nyamat, ngomong. Udah sekarang gini aja, buktikan mana uangnya, mana bukti transferannya. Pastikan kalau misalkan ini bukti transferan kan ada, ya kan? Ya kan, bukti transferannya mana? Udah gitu aja, buktikan di situ, ya. Kalau di Starbucks mah ya kita mah cuma ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol biasa juga salah nggak ketemu masalah. daripada dia ngotot-ngotot ke rumahnya dokter, nongkrongnya di depan ngapain? Sekarang gini, Coba ya sayangnya dong, udah jelasin. tiga kali ke rumah Tanyain ke dokter. mereka ngapain ngotot nemuin dokter sampai 3 kali ngotot sampai ke kliniknya dokter, ngapain, mau nitipin apa? Mau nitipin apa? Gitu bilangnya. Mau jebak gitu ya. Gagal total. Biarin aja, mereka lagi pada main artis-artisan katanya. Bener, udah pada keluar belum? Si Panda. Bentar. Di sini mereka minta tunjukin bukti transferannya. Kan transaksi tersebut belum terjadi. Ya, berarti mereka nggak ada bukti dong transferannya. Beda dengan kasus Nikita. Itu sudah terjadi gitu transferannya ya. Sudah terjadi, jadi ada buktinya. Dana keluar sekitar 4 miliar ya dari Dr. Reza Gladys. Nah, doktif sendiri beda 20 miliar. Ternyata itu nggak sepaket ya. Misah. Tapi kita ikutin aja kasusnya, lanjut lagi. Sudah, kalau mereka lucu, kalau mereka salah tuntut lah memang lagi gitu. Lagi diproses, teman mereka nanti pasti kena, kasihan. Mereka jadi corongnya si DRZ itu. Tunggu aja kalau misalkan laporan mereka sampai SP3. Kalau sudah sampai SP3 baru Tuntut kita balik kita ya. Ya, Tuntut balik ya. Nggak usah main cantik, kita tuntut baliknya tuntut jangan balik. tuntut baliknya kita minta 500M apa 1T. Untuk restorasi justice ya. Karena kita sudah rugi masalah pencemaran nama baik itu, benar kan? Iya. Secara finansial kita sudah rugi ya, karena mereka yang fitnah itu tidak yang namanya fakta gitu, tidak berdasarkan data. Yang namanya pemerasan tuh dikejar, dineror, diminta-minta gitu loh. Kerugian moral sayang. Kapan? Apalagi netizen Indonesia ya kan udah difitnah begini. Makanya Mereka yang minta-minta mereka yang minta-minta
mau ketemu. Mana sih ceritanya dibolak-balik? Dibolak-balik. Kalimatnya mungkin bukan pemerasan ya. Kalau dalam arti kayaknya lebih ke arahnya ke penyogokan sih menurut saya ya teman-teman. Ini arahnya kayak nyogok. Kalau kamu mau diam, saya diam 20M. Bisa jadi arahnya penyogokan ya. Kalau ngancem kan harus diancam ya. Oke, ini cuma permainan kalimat sih harusnya sih. Nah ya, 1 T sekalian, 1 T. Udah kita minta 1 T. Apa Reza, gua peres lu 1 T, mau nggak? Ayo nanti kalau sampai nggak terbukti ya, kita peres kamu 1 T, mau nggak? Ayo. Enak aja kalau nggak terbukti ya, awas ya, balik bakalan, awas ya. Gitu. Pokoknya kita tunggu sampai SP3. Kalau misalkan nggak terbukti, kita bakal tuntut balik karena ini sudah merugikan secara finansial. Nama baiknya sudah yang namanya tercoreng. Gak ada, duitnya nggak ada, mana? Udah makanya mereka nggak bisa buktiin pakai transferan mana? Pakai dikasih mana? Cash Mana terbuktinya mana? Duitnya mana? Kalau ada, ini pasti ada yang main bukti transfer. Terus ada yang namanya cash, juga ada bukti cash. Pasti kalau misalkan bukti cash itu Ada pasti fotonya. mereka ada fotonya, ada videonya. Gak mungkin yang namanya mereka nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Hah? Ada sih chatnya, nyamat. Ngomong. Udah sekarang gini aja. Enggak, ini saya dia masih gak nyangka gitu loh. Masih gak nyangka, bener aja. Oke, ini dokter loh yang ngajarin saya skincare ya. Ilmu-ilmu skincare, niacinamide, berapa persen bener-bener ngaruh ke wajah. Oke, kita lihat di komentar ya. Penyuapan berubah menjadi pemerasan, tergantung narasi yang dikeluarkan. Menyala dokter. Iya, cuma beda narasi aja kan. Sebenarnya lebih ke penyuapan ya. Kamu suap saya nih, saya diem nih ya. Ada, duitnya nggak ada, mana? Udah makanya mereka nggak bisa buktiin pakai transferan mana? Pakai dikasih mana? Cash Mana terbuktinya mana? Duitnya mana? Kalau ada, ini pasti ada yang main bukti transfer. Terus ada yang namanya Cash, bukti cash, cash. juga ada bukti cash. Pasti kalau misalkan bukti cash itu Ada pasti mereka ada fotonya. fotonya, ada videonya. Gak mungkin yang namanya mereka nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Hah? Ada sih chatnya, dia bilang dia mau ngasih tapi Dotif tolak, ada chatnya. Cuman belum dikeluarin aja. Nanti itu makanya tunggu dulu Reza keluar dong mulutnya. Coba Reza bilang dong, Ma Eke itu adalah pemeras. Dari ngomong. mulut kamu ya. Coba dari mulut kamu coba ngomong. Jangan dari mulut orang lain, kasihan tuh dari mulut orang lain malah jadi kena kan? Jadi kena kan orang lainnya. Gitu. Kamu mengorbankan teman kamu sendiri loh, begitu loh. Jangan begitu sayang. Kamu berteman jangan yang namanya menusuk sana sini, ngompor-ngomporin sana sini, nggak boleh begitu. Kasihan teman kamu tuh ya. Gara-gara kamu kena dia pasal berlapis. Gara-gara dikomporin. Lagian juga yang dikomporin juga PA. Nggak langsung yang namanya telan mentah-mentah. Mana duitnya? Telan mentah-mentah. Emang dokter mau terima? Kagak. Cuma ngomong doang terus kagak. Gitu kan? Emang elunya yang mau nyogok dokter gitu. Aduh, Gusti Allah, Gusti Allah. Lucu. Ini ada komentar yang menarik deh. Di situ bilang Doktif yang mau nyogok, tapi di sini dibilang Tania. Di Starbucks ngitung apa pakai kalkulator, Dok? Pasti kalian udah nonton dong rekaman yang ini ya. Pasti kalian paham dong. Itu di situ Doktif emang ngitung dong. Pakai kalkulator. 2 juta US dollar jadi 20 miliar. Mana main saya 2 miliar gitu katanya. Udah sekarang buktikan aja lah. CCTV kan udah dikasih tahu sama pengacaranya sendiri yang ngomong. Pengacaranya sendiri yang ngomong, katanya apa buktinya? Pengacaranya bilang handphonenya Doktif apa? Disimpan pakai simpan pinjaman. Nah, keluar nggak suaranya sekarang? Nggak Diem nggak ada. dia? Berani nggak ngomong? Ayo. Nggak ada orang kalau handphonenya masih ada di itu Polela, gila kita mau Itu pun minjem bukan di mana? disita, dipinjam. Itu ya aja kan? dipinjam. Nggak ada urusan. Nggak ada gitu loh. urusan. Apa? Wah, heran ya kalian ini. Kalau misalkan emang udah yang namanya terbukti, pasti yang namanya Doktif udah jadi TSK. Buktinya kita masih jalan-jalan ke Bali sayang. Besok mungkin ke Cina, besok ke Malaysia atau ke Australia, ya kan? Kita ke Australia. Kok di Empok Lela belum keluar lama karena mereka terlapor guys, lama ya mereka terlapor, jadi pertanyaannya banyak. Pasti banyak sih. Masih banyak. Terus dari itu ada 3 orang lagi kan? Iya sih. Panda, Arifah Panda, Hardi Irfan Rukmana sama Irfan. Udah biarin mereka lagi main artis-artisan sayang. Iya. Ya kan kasih panggung buat mereka nggak apa-apa. Kalau aku mah udah bosen. Dulu kan udah sering yang namanya main di Dahsyat, di ini udah bosen. Kenal-kenal artis udah lumayan. Pokoknya kita sebagai fansnya Doktips, kita harus smart people. Ya, smart people. Jangan yang namanya kepancing dengan yang namanya
penggiringan Dia jelas opini. dipotong-potong. Atau Sekarang mana fitnah. raba-rabanya, mana adegan dia bilang raba-raba bisa dibuktikan nggak? Kan dia bilang tuh di raba-raba, adegannya ada nggak di raba-raba? Gimana guys? Gimana nih guys? Ya ini responnya Doktif ini. Kayak ya belum terjawab sih, pesannya belum terjawab rekaman itu. Oke, kita lihat jadi komentar. Yang penting kan udah minta itu. Itu yang bisa membuat dia terkena. Seandainya mereka nongkrong di situ sejam, jadi bukti rekamannya pun harusnya sejam. Ini potong-potong. Yang namanya nongkrong pasti lama. Ini rekamannya diedit dan gak lama, dan CCTV-nya harus. Gimana teman-teman? Ya menurut saya dengan sepotong itu sih udah arahnya permintaan sih. Tapi ya balik lagi, kalau emang lebih validnya kita nunggu aja sih sebenarnya video fullnya kayak gimana gitu ya. Percakapannya tuh kayak gimana? Apakah ada sisi negosiasi juga dari Reza Gladys, negosiasi, dok saya pengen dibersihin kayak gini terus dipotong-potong pas bagian Doktif aja yang ngomong, bisa jadi. Jawab dulu, itu bener ketemuan sama suaminya DRG, nggak usah bahas duitnya dulu, beneran ketemuan pakai baju kuning itu, beneran guys ketemuan. Bahkan kalau di konten sebelumnya kita bisa lihat yang konten yang ini ya, jadi ada rekaman Mail satu, yang ini satunya lagi rekaman si Mail ketemuan nih. Ini jelas banget ini ketemuan. Jadi ada dua sisi nih. Guys, kita lihat deh dari sisi yang tahu ceritanya, yaitu katanya si Panda ya. Oke, saya pengen denger deh ceritanya si Panda ya. Geger Panda beberkan adegan dugaan Doktif melakukan pemerasan 20M ke suami Reza Gladys. Hari ini pemeriksaan 3 saksi, yaitu Hardy Rukmana, Arif Afanda, dan Irfan Aulia. Materi pemeriksaan adalah tentang kejadian di rumah makan Suharti di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Ya, materinya agak lama karena pertama ada video yang harus diputar di mana mereka yang diperiksa itu menerangkan kejadiannya, dan mungkin teman-teman tahu cukup lama, misalnya dari jam 2 dan baru berakhir jam 10 ini karena jam setengah 6 sampai jam 8 kan break untuk buka puasa dan terawih. Lalu dilanjutkan lagi 1 jam dan baru selesai. Materinya pada pokoknya mengenai kejadian di rumah makan yang menurut pelapor bahwa terjadi kekerasan atau pemaksaan. Tapi dari videonya sendiri semua happy sekali di sana, dan video yang diputar memang kejadiannya seperti itu. Ya. Nah, lalu setelah pemeriksaan ini mungkin bisa masuk ke penyelidikan, karena tadi kan masih pemeriksaan wawancara. Setelah wawancara, hukum acara itu masuk ke penyelidikan untuk menemukan ada peristiwa pidananya. Setelah ada peristiwa pidana baru masuk ke penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Jadi masih panjang. Informasinya bahwa penyidik akan mengembangkan dengan meminta keterangan ahli pidana dan ahli fisikal. Itu saja. Ya. Tadi berapa pertanyaan, Bang? Kalau aku tadi sekitar 25 pertanyaan ya. Karena kemarin aku lanjutkan dari yang hari Senin ya kemarin. Iya, lanjutkan dari hari Senin. Jumat ya? Oh ya, dari hari Jumat kemarin. Karena aku mintanya setengah hari karena kan aku mau taraweh. Bentar nih, kok si Panda cembentut apakah kasusnya bakal berubah menjadi TSK ya? Kayaknya Panda nggak kayak gini deh yang gue kenal. Ini kayak agak heboh gitu ya. Lanjut deh, next. Pertanyaan, Bang? Kalau aku tadi sekitar 25 pertanyaan ya. Karena kemarin aku lanjutkan dari yang hari Senin ya kemarin. Iya, lanjutkan dari hari Senin. Jumat ya? Oh ya, dari hari Jumat kemarin. Karena aku mintanya setengah hari karena kan aku mau taraweh. Jadi hari ini aku lanjutin lagi. Jadi Arif 25 pertanyaan, Irfan 26, dan Hardy 21. Semuanya sama materinya, ya. Mengenai kejadian di rumah makan, baik di dalam rumah makan itu sendiri saat live maupun sesudah pihak rumah makan meminta mereka keluar dari ruangan karena peristiwanya lampu dimatikan oleh pemilik rumah makan dan meminta supaya semua yang ada dalam ruangan itu keluar saja. Ya, begitu kan? Anda mungkin bantahannya apa aja tadi di atas? Jelasin, Pak. Bantahannya karena di laporan itu kan melaporkan bahwa ada pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Di sini kita jelaskan bahwa kita nggak pernah melakukan kekerasan di sini, dan juga kita nggak pernah mengancam ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang berhak untuk melapor dan juga nanti akan dikembangkan dan diselidiki oleh polisi lagi ya. Bang, pelecehan seksual ini bantahannya seperti Tujuan apa? ke Bantahannya
seperti apa? Karena kan tadi materinya nggak ada. materinya bukan kita undangan klarifikasi ini bukan undangan klarifikasi atas laporan Undangannya hanya pengancaman aja, ya. kan kemarin kan digadang katanya ada. Dengan lemas Panda asisten Sokoy pas pemeriksaan laporan dokter Polda apakah Ada pihak rumah makan, ada timnya doktif, ada tim ini. Jadi yang mana kita tidak tahu, tapi tadi tidak diperlihatkan rekaman itu. Ya, Ada laporan yang beredar gimana sih yang sekarang viral? rekaman suara yang beredar. Oke, ini terlepas dari masalah ini, aku mau kasih ke kalian bahwa ini memang dia punya niat tersembunyi di balik review skincare ini. Ya, terbukti dari kemarin dia pernah ada kabar bahwa dia ketemu sama suami Dr. Reza di Starbucks Cilegon, tapi dia itu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Ya, dia bertemu dengan salah satu sales sales pabrik obat. Nah, ternyata dia memang ketemu dengan dengan suami Dr. Reza dan dia juga di situ meminta sejumlah uang 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar lebih kurang ya, dan membawa nama Kapolri, membawa nama DPR dan juga dia membawa nama presiden ya di situ. Ya, kalau kalian mau lihat fotonya, aku bisa kasih lihatin. Itu bisa dijelasin bang, sambil dijelasin kapan bang? Bisa sambil jelasin bang? Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang doktif atau dokter Samira itu pergi ya bersama dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon. Dan di situ dia meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama presiden, membawa nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Waduh. Ini dari sisi Panda ya. Oke deh, kita lihat komentarnya. Dia punya mulut, bisa diem nggak sih? Dia tuh nggak sabar ngomong. Dia nggak sadar jadi kambing hitamnya buat SS dan Hergi. Lemes amat, biasanya bawel pak. Ya ini, dengan lemasnya Panda asisten sales Sokia pasca pemeriksaan laporan doktif di Polda, apakah Panda akan menjadi TSK? Dia bukan owner tapi berlaga seperti owner. Dia udah siap dihukum ya guys ya. Saya benar-benar penasaran. Kita udah masuk ke Instagramnya Sela Sokia. Kita lihat aja. Biasanya tuh kita bakal nemuin sesuatu di story ya. Lanjut. Oke, ini rekaman Mail ya. Kita baca dulu. Bayangin ini kalau ini dibiarin, ada berapa banyak lagi korban-korban di luar sana. Apakah lagi kalau nggak berhasil dapetin uang, sasaran mereka targetnya harus tumbang. Brand-brand lain kan takut mau membela diri sekuat tenaga pun kalau udah difitnah, dijatuhin habis-habisan ya, ujung-ujungnya bayar buat lindungin periuk nasinya. Jangan normalisasi hal begini ya sayang. Kita nggak tahu perjuangan orang membangun usahanya. Kalau udah disebarin mak mereka berita bohong dengan para fans-fansnya, semua tentang kebenaran tertutup. Jadi kita kan punya Allah, gimana pun kita tutup, kebusukan pasti akan tercium juga. Kita dengerin videonya. Ya, kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh iya, santai. Makanya juga sebenarnya biar buat kita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku nggak mungkin pihak kepolisian asal-asal menjadikan mereka TSK kalau buktinya nggak kuat. Ini bukti yang sangat kuat sayang, dan rekaman suara mereka semua udah bocor. Jangan sampai bocor lagi video pas Mail angkut uang cashnya. Ini buktinya tak kuat dan sah sayangku. Kita doain terbaik aja, semoga ini cepet diadili ya. Nggak semua orang mentalnya kuat dengan kejadian ini ya, mau nggak mau bayar. Karena takut, aku juga sempet kan 350 juta, tapi tetap aja 350 dibusukin habis-habisan, dimusuhin, Masya Allah, nonstop sampai sekarang. Wow. Ini sih dari sisi Sela Sokia ya, kalau bener ya, wow, jahat.
jahat. Saya masuk ke sisi Sheila Sofia nih. Dulu aku teriak-teriak, mungkin belum ada yang denger dan percaya. Sekarang kalian lihat semua akun-akun udah pada speak up dengan sendirinya dan semua orang pada zigzag shock. Oh my god, oke ditutup ya. Kalau mau melakukan kejahatan, stop bawa nama masyarakat, stop bawa DPR RI. Kalau mereka tahu sebenarnya mereka bakal marah, bisa-bisa sampai membuatmu terjatuh. Nauzubillah. Ini kayaknya saya tahu deh siapa yang menyebarkan ini. Harusnya sih dari sisi DRZ ya, Dr. Reza Gladys. Karena dia yang punya rekamannya nih, harusnya dia yang punya rekamannya. Karena rekaman itu kan dari suara dia ya. Mungkin karena sudah nggak kuat atas tekanan netizen ya. Kita juga penasaran nih. Sebagai netizen kita juga nggak mau salah-salah orang kan. Kalau emang benar-benar pemerasan ya netizen bakal melakukan halnya gitu kan. Wow. Tapi saya ngikutin aja di kasusnya ya. Lanjut. Ya Allah, merinding ya Allah. Terang-terangan udah di post di sini isi rekaman suaranya ya Allah, bulan Ramadan. Pakai pura-pura merinding, kamu sudah tahu kan? Kamu sudah tahu kan, Sheila? Gimana aku dihina, dihantam usahaku berbulan-bulan, tujuannya bukan untuk masyarakat tapi untuk kantongmu sendiri. Sayangku, tolong ramaikan ya. Ini kriminal jahat yang luar biasa. Setelah mereka hancurkan usaha orang, berkeping-keping mereka minta duit lagi ya. Kalau ada yang komen kalau produknya nggak kenapa-napa, ngapain panik? Mau skincare baik-baik saja pun kalau mereka udah giring opini tetap aja salah. Yang nggak akan pun bisa diadain. Karena apa? Karena kemarin dia masih dapat dukungan masyarakat yang luar biasa. Jadi dimanfaatkanlah dukungan masyarakat itu untuk menjatuhkan memeras. Mau 1000 kali minta maaf ke oknum ini, mau berkali-kali kita berbenah, tetap aja nol di mata mereka kalau belum cair duit. Pemerasan ini bukan dalil karena skincare doang. Bang, Viva Code, tadi saya lihat story TikToknya Doktif ngejelek-jelekin akun abang, SSC, politik, dan demit. Jadi mending sekalian bikin kapok aja. Terlalu nekat DDS. Semua dimusuhi ya Allah. Berarti udah siap nih kebongkar semuanya ya. Seharusnya kalau mau nyerang dipilih-pilih dulu dok. Mungkin di akun kami semua speak up tentang kejahatan dokter nggak mempan. Ya udah di akun ini aja ya. Semoga sampai ke X ya. Alah, walah. Ini Sheila Sofia jadi kompor nih. Biar panas ya, biar makin panas nih ya. Oke, seru. Boleh ya sayang kita berpikir jernih. Aku yakin kali ini kalian udah banyak melihat kebenaran-kebenaran yang mulai keungkap. Aku mengakui kalau aku juga manusia yang banyak salahnya. Aku minta maaf kalau aku salahnya juga banyak. Permintaan maaf itu di hidupku bukan aib yang menjatuhkan harga diriku. Kalau kalian melihat sosmedku, aku nggak mau pernah ngotori sosmedku dengan keributan. Aku nggak suka ribut. Itu manusia biasa, pasti ada cakcok sama adik-adik. Itu juga semarah-marah apapun tidak pernah aku naikkan di sosmed. Ngapain? Karena ujung-ujungnya bakal baik juga kan. Marah cuma sebentar, entar baik lagi. Sheila Sofia, kamu itu orang yang paling mudah marah. Ya, kita tahu dong sampai ngelabrak Doktif, ya itu mungkin dia sudah over marahnya ya. Sudah waktunya ya aku speak up. Boleh nggak tantrum tentang reseller? Boleh banget, saya dengerin ceritanya ya. Mungkin SS Skin ID akan keluarkan press release tentang reseller secepatnya dalam waktu dekat ini. Setelah berbulan-bulan saya dihancurkan tentang reseller ini dan saya diam tanpa reaksi apapun. Sudah waktunya kita bersuara tentang reseller ya sayang. Sheila Sofia, karena masalah reseller kayaknya kamu tetap salah deh. Karena banyak reseller kamu yang ditinggalin. Dan gak hanya 1-2 yang speak up, ternyata banyak banget yang speak up gimana mereka hancurnya gitu jadi reseller Sheila Sofia. Saya tidak membenarkan reseller, mungkin dari sisi Doktif oke ya. Coba kalau si reseller kayaknya agak meragukan deh. Tipis-tipis ya di akun resmi SS Skin. Aduh, gimana mau dibahas nggak reseller? Kayaknya reseller mah tetap salah, nggak bisa dibenarkan ya kalau reseller. Satu, dia menjual tapi produknya nggak ditarik. Mana dulu ada barang merkucitnya. Jadi reseller mau nggak mau harus tetap jualan ya. Terus ada lagi reseller yang ditinggal karena dia pengen buka live sendiri. Produknya harganya hancur, udah kita bahas ya. Kita bahas di konten-konten yang ini ya. Jadi guys, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.